Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kriya Kisah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini. Kali ini Kriya Kisah akan mengangkat cerita jejak lada di tanah Banten. Apakah benar Banten merupakan daerah pengekspor lada? Dan apakah Banten juga merupakan daerah penghasil lada? Terus simak video ini sampai habis. Tom Tires yang mengunjungi Banten tahun 1513 mencatat bahwa Banten merupakan pelabuhan kedua terbesar dari kerajaan Sunda setelah Sunda Kelapa. Pada masa itu, hubungan dagang telah banyak dilakukan antara Banten dan Sumatera serta berbagai pedagang dari mancanegara. Banyak sekali perahu yang berlabuh di Banten. Pelabuhan Banten juga telah menjadi pelabuhan pengekspor beras dan lada ke Nusantara dan mancanegara. Banten merupakan jalur rempah Nusantara. Bahkan hal ini bukan saja pada masa Kesultanan Islam, tapi juga sejak masa Kerajaan Sunda, bahwa lada telah menjadi komoditi ekspor dan menjadi bagian dari jalur rempah. Salah satu bukti bahwa Banten sangat terkait dengan lada adalah kawasan Banten Lama. Terdapat nama kampung Pamarican. Lada juga biasa dikenal dengan nama merica. Pamarican disinyalir sebagai tempat menimbun lada atau merica. Bukti berikutnya adalah di Pandeglang. Terdapat wilayah yang bernama Teluk Lada. Menurut Wikipedia, Teluk Lada atau Teluk Beber adalah teluk yang terletak di Selat Sunda, di sisi barat Provinsi Banten. Teluk ini adalah bagian laut yang membatasi sisi utara ujung kulon. Teluk Lada pernah menjadi daerah pelabuhan yang cukup ramai sebelum letusan besar Gunung Krakatau tahun 1883. Kala itu masih dinamakan dengan bahasa Belanda, yaitu Veverbaai. Peneliti pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Sony C. Wibisono, menduga nama Teluk Lada tak lepas dari posisi Banten sebagai daerah penghasil lada ketika itu. Toponimi Labuan juga erat dengan pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal-kapal pengangkut komoditas perdagangan. Lalu apakah Banten hanya sekedar pengumpul lada atau penghasil lada? Masih menurut Sony C. Wibisono, tanpa dukungan produksi yang kuat, tidak mungkin Banten tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai dan sebagai tempat pengambilan lada. Penelitian mutakhir menemukan lebih dari 180 daftar kampung di pedalaman Banten yang diduga menjadi sentra petani lada pada tahun 1800. Namun kini Banten lenyap dari peta lada nasional, meski diduga menjadi titik awal penghasil dan pengekspor lada. Banten kini tidak ada dalam daftar 10 besar provinsi penghasil maupun peproduksi lada di Indonesia. Akhirnya, jejak lada di Banten pun menjadi samar-samar. Demikian kisah tentang jejak lada di tanah Banten. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jika sahabat sekalian memiliki kisah atau cerita mengenai jejak lada di tanah Banten, silahkan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.